Oke, coba kita nyalakan dulu. Ini setelah saya buka ini ya, output dari power amplinya. Kita coba dulu. Perhatikan lampu indikator LED yang warna hijau. Nah itu dia, ada bunyi kletek. Ini artinya relay bekerja. Dua-dua sudah bekerja ya. Jadi kalau kita pasang kembali nih outputnya dari power amplinya seperti ini ya, saya coba seperti ini, dia akan mati sebelah. Nah itu ya, mati sebelah. Masih nyala yang satu lagi. Nah itu dua-dua protect. Selamat pagi teman-teman. Pagi-pagi sudah masuk ampli rakitan 500 watt, pakai kit Blazer ya, 500 watt. Ini kendala ataupun penyakitnya, suaranya itu tidak keluar. Jadi saya perhatikan, saya nyalakan seperti ini. Seharusnya protektor ini ketika kita nyalakan dia akan bunyi kletek gitu ya, tapi ini tidak bunyi ataupun tidak, kayaknya sih nggak kerja itu ya. Ini lampu-lampu powernya nyala semua, seharusnya sudah kerja, ini belum bekerja. Jadi tadi sudah saya cek juga untuk tegangan output power ini ya. Ini yang saya cek, ntar dulu saya geser ke, nah nih saya cek seperti ini ya, tidak ada kendala kebocoran. Begitu juga dengan kit power yang kedua ya, tidak ada kebocoran. Jadi ini screennya juga sudah, ini kosong, bukan berarti nggak nyambung ya, karena memang saya perhatikan di bagian bawahnya sudah di jumper langsung. Kemungkinannya ini mungkin sering putus screennya, akibat saya kira mungkin kebanyakan beban, kebanyakan speaker barangkali ya, nggak pada tempatnya ataupun nggak pada ukurannya. Tapi kali ini yang mau saya bahas, karena memang saya penasaran juga dengan ini, dengan sistem kit protektor speaker ini ya, bagaimana cara kerjanya dan fungsinya itu seperti apa ya. Karena terus terang ini jarang-jarang saya pegang ya, jarang-jarang saya pegang seperti ini. Jadi nanti kita akan bahas dulu ya, saya akan ceritakan dulu, bukan saya bahas karena saya bukan ahlinya memang sih. Jadi fungsinya ini dia hanya melindungi speaker ya dari hentakan power ampli yang pertama kali. Biasanya kalau di start pertama kali dia akan ada suara jeduk gitu ya, ada hentakan dari output power amplinya. Setelah itu kalau dimatikan tanpa menggunakan ini ya, ini ceritanya tadi tanpa menggunakan kit protect speaker, dia nanti akan ada suara kayak apa ya, decit gitu ya, cit gitu. Karena itu ketika power ampli ini dimatikan, itu kan elko yang ini, yang 4 buah ini 2, di sini 1 lagi ya, dia masih nyimpan arus. Jadi itu tadi
kalau nggak pakai ini kit protect speaker ini akan terjadi seperti itu. Dan ini fungsi kit protect speaker ini sedikit menjeda, artinya setelah power on kemudian lampu indikator LED powernya nyala ya, ini kan dua channel ataupun stereo, dia akan merah duluan. Setelah kurang lebih 2 atau 3 detik dia akan nyala lampu yang berwarna hijau di atas. Itu menandakan kalau kit protektor ini sudah bekerja dan suara pun sudah bisa keluar. Jadi fungsi ini dia bukan melindungi semua ya. Protektor ini bukan memprotek semua, dia hanya memprotek speaker supaya jangan ikut rusak ataupun ikut terbakar apabila DCO-nya naik ya. Bisa saja itu power amplinya satu rusak komponen di power ampli yang ini, dia akan output itu akan berubah jadi tegangan DC. Bahkan tegangan DC itu bisa tinggi kali ya. Bisa, ini ceritanya bisa merusak speaker kalau tidak menggunakan kit protektor seperti ini. Jadi dia hanya mencegah ataupun melindungi speaker, namun tidak mencegah untuk kerusakan komponen yang ada di power ampli ini ya. Ini power ampli ini pakai belajar 500, berarti 2 buah, berarti 1000 watt ya. Jadi fungsinya hanya melindungi speaker, bukan melindungi semuanya ya. Jadi lanjut kita ke ini ya, penyakit awalnya ini kan seperti ini. Saya nyalakan dulu ya. Nah itu indikator LED berwarna merah, artinya ini kit protektor ini sudah masuk arus sekitar kurang lebih 15 volt ya, 12 atau 15 volt. Kemudian dikurangi lagi ini dengan menggunakan 7812 menjadi 12 volt yang arah kemari ke dalam ini ya. Jadi kerusakannya seperti ini. Seharusnya ini setelah on beberapa detik dia akan nyala lampu warna hijau, tapi ini tidak. Ini sudah saya cek juga, sudah saya bongkar ya. Saya matikan dulu. Sudah saya periksa nih, ada 4 buah transistor, kemudian resistornya sudah saya cek semua ya. Saya bukai dari sini ya, sebelah aja kita buka dulu karena ini kan dua-dua kayaknya bermasalah. Jadi setelah saya cek dari mulai resistor, dioda, transistor, kemudian elko-nya itu tidak ada mengalami kerusakan. Jadi yang lebih anehnya lagi, ini kalau output dari speaker dari power ampli itu ya, outputnya itu ini kan ini outputnya ya. Ini kalau saya lepas, relay atau protektor ini akan bekerja. Lampu indikator LED yang berwarna hijau ini nyala, artinya relay ini bekerja. Jadi ini yang bikin penasaran, kok bisa ya seperti itu. Padahal saya cek itu power amplinya ini tidak mengalami kerusakan. Kalau dia rusak, keluar DC minimal 1 volt aja ya, dia memang harus protek seperti ini, nggak bisa bikin nyala. Tapi anehnya itu bukan rusak ya, power amplinya bukan rusak nih. Sudah saya cek, sudah saya periksa juga, suaranya nggak rusak. Jadi setelah saya buka ini bekerja. Ini kan agak aneh. Jadi memang sempat bingung ini kerusakannya yang mana sebetulnya ya. Ini kebetulan saya nggak punya yang baru, jadi saya nggak bisa tes dengan yang baru. Boleh kita coba ya. Saya akan lepas dulu ini. Kalau ini kan, nah seperti ini masih biasa ya, belum nyala, belum bekerja nih relay dua-duanya ya. Jadi saya akan buka ini dulu outputnya, speaker in dari sini kita buka.
Setelah itu kita coba nyalakan untuk membuktikan kalau kit protektor ini juga memang menurut saya nggak rusak ya, tapi bisa saja rusak, bisa saja ini terlalu sensitif. Boleh kita ukur semua komponen bagus, tapi memang itu tadi ya, ini elektronik agak sedikit aneh. Terkadang yang nggak rusak saya ganti bisa bagus, tapi itu anehnya nggak mungkin kita gantiin semua ya, karena kita ukur bagus. Oke, coba kita nyalakan dulu ini. Setelah saya buka ini ya, output dari power amplinya. Kita coba dulu. Perhatikan lampu indikator LED yang warna hijau. Nah itu dia, ada bunyi kletek. Ini artinya relay bekerja. Dua-dua sudah bekerja ya. Jadi kalau kita pasang kembali nih outputnya dari power amplinya seperti ini ya, saya coba seperti ini, dia akan mati sebelah. Nah itu ya, mati sebelah. Masih nyala yang satu lagi. Nah itu dua-dua protect. Tapi yang membuat penasaran, ini normal, power amplinya normal itu. Jadi bingung ya. Tapi kita ada solusi. Mungkin solusi ini kurang sedikit mantap ya, tapi bisa untuk menolong ya. Ini kan di sini ada input dari speaker output ya. Ini ada R150K. Ini nggak nampak ya, sini R150K di bawah sini. Nah itu di tengah-tengah ada dua buah, karena memang ini kan stereo. Jadi 150K saya coba ganti dengan, saya naikkan nilainya menjadi 200K, dia belum mau. Kemudian saya naikkan lagi 470K, juga belum mau. Dan terakhirnya saya tes dengan menggunakan R1 mega. Relay bekerja ya, relay bekerja. Tapi yang jadi masalah, protect ini agak sedikit lambat, karena ini kan bisa dicoba ya. Untuk membuktikan ini saya akan ganti dulu. Saya ganti dengan R, saya cari dulu ya, mungkin 1 mega gitu. Nah, restan 150K sudah saya buka ini ya. Saya akan coba untuk memasang R ataupun memasang hambatan 560K ya. Saya coba dulu ini 560K. Apakah dia mau relay bekerja ya? Saya pasang di atas dulu. Sebentar. Saya tempel di atas dulu ya. ,560K.
Terus kabel outputnya kita pasang dulu ya. Kalau seperti ini tadi tanpa ini kan udah nyala, dia udah kerja, proteknya tuh udah kerja. Kita harus pasang ini untuk membuktikan kita ganti 150K dengan 560K, apa relay ini bekerja. Nah seperti ini ya, kita coba dulu nyalakan. Indikator LED birunya hijau nggak mau ya. Ini 500K dia nggak mau, 560K dia nggak mau. Terus saya akan coba dulu 1,5 mega. Ini saya bilang tadi ya 1 mega terakhirnya. Oke, saya matikan dulu. 1,5 mega kita pasang. Oke. Ya, lepas. Sebentar dulu. Nanti kalau memang udah benar, kita pasang pada tempatnya ya. Ini hanya untuk dicoba. Oke, yuk lanjut ya. Kita coba dulu. Nah, tuh. Nyala ya, lampu indikator. Tapi balik lagi dia ya. Kembali lagi dia. Saya matikan dulu. Ini tadi kok nggak nyala ya, yang merah. Coba dulu.